Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Daryanto, saya dari Fakultas Teknik Industri. Yang terhormat kepada Bapak Untung Yudo Asmoro, selaku dosen penguji pertama. Yang kedua, yang terhormat kepada Ibu Heni, STMT. Yang ketiga, Bapak Al Iqbal Arbi, sebagai dosen penguji ketiga, dan selaku dosen pembimbing saya selama penelitian atau skripsi ini. Saya di sini ingin menjelaskan tentang presentasi saya yang berjudul analisis perancangan kursi kerja stamping yang ergonomis dengan metode Kansai Engineering pada studi kasus di PT Antam UBPP Logam Mulia. PT Antam UBPP Logam Mulia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian logam seperti emas, perak, dan platina atau emas palladium. Dan berikut adalah alur proses produksi yang ada di PT Antam Logam Mulia ini, seperti yang dimulai dari timbang, lebur, gilas, pans, pas berat, kemudian cuci, lalu annealing, setelah itu masuk press, dan terakhir adalah proses grafir. Proses stamping termasuk proses yang penting dalam produksi, karena proses ini membutuhkan kesabaran dan ketelitian yang sangat tinggi terhadap produk sebelum dikirim kepada operator grafir. Landasan teori, Kansai Engineering bertujuan untuk menghasilkan suatu produk baru berdasarkan perasaan dan permintaan konsumen. Dan ergonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem dan pekerjaan yang mengaplikasikan teori, prinsip, data, dan metode untuk merancang suatu sistem yang optimal. Tujuan ergonomi ada dua hal, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja serta peningkatan nilai-nilai kemanusiaan, seperti peningkatan keselamatan kerja, pengurangan rasa lelah, dan sebagainya. Rumusan masalah. Beberapa permasalahan yang peneliti kaji, adanya keluhan operator akibat bekerja yang terus-menerus sehingga menimbulkan beberapa keluhan seperti pada pegal punggung, pegal di pinggul, dan terasa dudukan kursi operator tersebut cepat dirasakan panas yang berlebih dari mulai pantat sampai dengan paha. Hasil keluhan katakan saya dari kata-kata tersebut seperti desain inovatif, kenyamanan, keawetan, adjustable, keamanan, dan dimudah dipindahkan. Yang peneliti buat beberapa pertanyaan dan dijawab oleh 50 responden. Dari segi kenyamanan, menjawab 18 iya dan 32 menjawab tidak nyaman. Karena kan kursi yang sekarang tidak nyaman. Dari segi desain inovatif menjawab 22 iya dan 28 tidak. Dari segi keawetan menjawab 20 iya dan 30 tidak. Dari segi keamanan menjawab 20 iya dan 30 tidak. Dari segi mudah dipindahkan menjawab 22 iya dan tidak 28 dikarenakan tidak fleksibel. Dari segi dapat diatur menjawab iya 20 dan tidak 30. Dari segi warna menarik menjawab iya 20 dan tidak 30. Dari segi harga terjangkau menjawab iya 25 dan tidak 25. Dikarenakan operator tidak membeli dengan uang pribadi. Berdasarkan hasil pemetaan di atas, ternyata kursi kerja harus dilakukan rancang ulang. Rancang ulang tersebut penulis memenuhi metode-metode Kansai Engineering untuk memperkuat rumusan masalah di atas. Penulis membuat beberapa pertanyaan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi kata-kata Kansai mengenai kursi kerja stamping, menentukan spesifikasi desain kursi kerja stamping yang inovatif dengan metode Kansai Engineering, dan terakhir menentukan validitas kesesuaian desain yang diusulkan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Metode pengumpulan data. Untuk keperluan tersebut diperlukan teknik pengambilan data seperti berikut: sumber data primer melalui wawancara langsung, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian ada sumber data sekunder, yaitu melalui observasi dengan mengamati jalannya proses produksi dari bahan baku, bahan setengah jadi sampai proses akhir. Dan terakhir ada studi pustaka, dimaksudkan untuk menggali landasan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang berasal dari perpustakaan, perusahaan yang bersangkutan, serta literatur terdahulu. Pengertian Nordic Body Map salah satu alat yang digunakan untuk memperbaiki sistem kerja, di antaranya kuesioner Nordic Body Map. Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui ketidaknyamanan pada para pekerja. Kuesioner ini merupakan kuesioner yang paling sering digunakan untuk mengetahui ketidaknyamanan pada pengguna produk. Kuesioner ini paling sering digunakan karena sudah terstandarisasi dan tersusun rapi.
Berikut adalah validitas dan reliabilitas. Menurut Azwar pada tahun 1987 menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini perlakuan mempunyai keandalan sebagai alat ukur. Di antaranya diukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner Nordic Body Maps untuk mendapatkan data faktor individu seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat keluhan MSDS per bagian tubuh yang dirasakan responden yang disebabkan karena duduk selama bekerja di mesin stamping. Kuesioner untuk uji hipotesis dan mengumpulkan keyword. Antropometri digunakan untuk mengukur dimensi tubuh manusia. Software SPSS yang menyajikan analisis lebih statistik lebih lanjut. Dan terakhir software AutoCAD 2013 untuk desain virtual prototype. Antropometri. Pengambilan data antropometri dilakukan agar mendapatkan kondisi yang ergonomis pada perancangan desain kursi kerja stamping terbaru. Pemakaian data antropometri dilakukan agar produk yang dirancang dapat disesuaikan dengan tubuh pengguna. Tahapan dalam antropometri sebagai berikut, yaitu dengan menetapkan persyaratan desain, menentukan dan menggambarkan populasi pengguna, pemilihan sampel yang akan diambil data, penentuan kebutuhan data atau dimensi tubuh yang akan diambil, penentuan sumber data, dimensi tubuh yang akan diambil, dan pemilihan persentil yang akan digunakan. Persiapan alat ukur yang akan digunakan, pengambilan data, lalu diolah data, dan terakhir adalah divisualisasikan desain. Pengumpulan dan pembahasan data. Berikut adalah tabel hasil rekapitulasi brainstorming tertutup karyawan operator manufaktur PT Antam UBPP Logam Mulia. Bisa kita lihat di sini dengan tabelnya. Dan ini adalah tabel kata-kata kansai yang telah diperoleh atau sebelum dieliminasi. Ada 26 kata kansai. Dan ini adalah tabel kata-kata kansai yang telah diperoleh setelah dieliminasi, didapatkan 8 kata kansai, yaitu dengan desain inovatif, nyaman, awet, dapat diatur, harga terjangkau, warna menarik, aman, dan mudah dipindahkan. Dan ini adalah uji validitas. Uji validitas itu di mana bisa dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Bisa kita lihat dari tabelnya. Dan berikut adalah uji reliabilitas dengan menggunakan Cronbach's alpha. Bisa kita lihat. Dan ini kita masuk dalam konsep mapping desain inovatif. Pada produk kursi kerja stamping, dalam variabel inovatif terdapat penjabaran dari konsep inovatif terhadap desain, yaitu alas duduk lebih lebar dan sandaran punggung yang lebih tinggi sehingga tidak cepat lelah. Konsep mapping kenyamanan bisa kita lihat dari alas duduknya dan sandarannya. Pada bagian duduk yang nyaman terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan kenyamanan alas duduk, yaitu ukuran sesuai dengan dimensi tubuh, tidak panas, tidak bau, dan bentuknya yang sesuai. Kemudian pada bagian sandaran yang nyaman terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan kenyamanan sandaran, yaitu ukuran yang sesuai dengan dimensi tubuh, tidak membuat pegal, tidak panas, tidak bau, dan bentuknya sesuai. Bisa kita lihat posisi sandarannya lebih banyak yang memilih 90 derajat dan 100 derajat dibandingkan yang 95 derajat dengan 115 derajat. Konsep mapping keawetan bisa kita lihat dari bahannya untuk pemilihan bahan-bahan pada kursi. Dan ini adalah tabel hasil dari rekapitulasi yang diberikan kuesioner kepada operator yang ada di UBPP Logam Mulia. Lihat dari bahan bantalannya, yang paling banyak adalah pada pemilihan busa, dan kemudian pada pelapisan bantal kursi bisa kita lihat yang paling banyak dipilih adalah busa super, dan lapisan luar bantalan kursi bisa kita lihat yang paling banyak adalah dari bahan polister. Dan dari bahan kerangka bisa kita lihat sini yang paling banyak adalah dari bahan stainless yang dipilih oleh responden atau operator di Logam Mulia. Dan dari bentuk rangka bisa kita lihat di sini yang paling besar adalah pokoknya yang bulat berlubang yang dipilih oleh responden. Konsep mapping adjustable bisa kita lihat dari tabel berikut. Pada produk
kursi kerja stamping dalam variabel adjustable, terdapat penjabaran dari konsep adjustable terhadap desain, yaitu pada kekuatan hidrolik kuat dan bahan pada hidrolik stainless sehingga dapat menahan beban yang berat. Konsep mapping harga terjangkau bisa kita lihat dari harganya. Banyak yang memilih dari harga 1 juta rupiah. Dan ini konsep mapping warna menarik. Kenapa ada konsep warna menarik? Ya karena untuk konsumen itu berbeda-beda pemilihannya, tapi lebih dominan sih banyak memilih warna hitam. Konsep mapping keamanan. Saya lihat dari tabel, keamanan dalam bentuk produk kursi kerja stamping adalah terletak pada bagian rangka kursi kerja dengan bentuk yang sesuai dengan bahan yang pantas untuk disandingkan dengan bahan lain. Berdasarkan tabel di atas, konsep keamanan dari kursi yang mana menjadi fokus pada konsep keamanan, yaitu bagian kerangka dengan bentuk lingkaran dan bagian tengahnya berlubang. Bahan yang digunakan yaitu stainless. Bisa kita lihat konsep mapping mudah dipindahkan, dan ini berikut adalah hasil kuesionernya. Dan sebelah kiri bisa kita lihat desain sketsa kasarnya pada kursi kerja stamping rancangan baru, dan dimensi tubuh yang dibutuhkan yaitu ada 5 macam, yaitu tinggi bahu duduk. Dimensi tubuh tersebut digunakan untuk mengetahui tinggi sandaran duduk, dan lebar bahu untuk digunakan mengetahui lebar sandaran kursi, dan tinggi popliteal digunakan untuk mengetahui ketinggian kaki kursi. Lebar pinggul digunakan untuk mengetahui lebar dudukan kursi. Pantat popliteal digunakan untuk mengetahui tinggi dudukan kursi. Berikut adalah tabel antropometri yang sudah dilemparkan kepada operator. Bisa dilihat sebagai berikut. Lalu kemudian setelah diperoleh data antropometri, dimensi tubuh manusia yang didapatkan dari pengambilan data langsung dengan cara menanyakan langsung ke operator, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji kecukupan data. Bisa kita lihat uji kecukupan data untuk tinggi bahu duduk didapatkan hasil 5,43214, karena kurang dari 50 maka data dikatakan cukup. Dan tinggi bahu duduk itu untuk mendapatkan tinggi pada sandaran duduk. Kemudian ada uji kecukupan data untuk lebar bahu didapatkan 22,82, kurang dari 50 maka data cukup. Dari tinggi popliteal bisa kita lihat dapat 5,74, kurang dari 50 maka dikatakan data cukup. Dan dari hasil uji kecukupan data ini bisa kita lihat lanjutannya, dilihat dari tabel. Dan yang terakhir adalah berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh 8 atribut kata kansai yang digunakan konsumen terhadap perancangan desain kursi kerja stamping berdasarkan perasaan psikologis konsumen. 8 kata kansai yang didapatkan yaitu terdiri dari desain inovatif, nyaman, awet, adjustable, warna menarik, aman, dan mudah dipindahkan. Desain spesifik pada setiap atribut desain inovatif yaitu dengan alas duduk lebih lebar dan sandaran punggung lebih tinggi sehingga tidak cepat lelah pekerja menggunakannya. Pada atribut kenyamanan adalah ukuran dudukan kursi, bahan yang digunakan yaitu busa, dan pada sandaran kursi posisi yang diinginkan yaitu 90 derajat sampai 100 derajat. Ukuran yang dibutuhkan untuk sandaran dengan panjang 65 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 3,5 cm dengan bahan dasar busa. Bahan dasarnya polyuren. Desain spesifikasi pada setiap atribut keawetan yaitu pada bantalan sandaran dan dudukan terbuat dari busa. Kemudian lapisan bantalan sandaran dan dudukan yaitu kolder, dan lapisan luar untuk dudukan dan sandaran yaitu polister. Desain spesifikasi pada setiap atribut adjustable pada kekuatan hidrolik kuat dan bahan pada hidrolik stainless sehingga dapat menahan beban yang berat. Desain spesifikasi pada atribut harga yaitu harga terjangkau yang dipilih konsumen adalah 1 juta rupiah. Data yang didapat menentukan apakah desain usulan yang telah dirancang sudah sesuai dengan keinginan konsumen yaitu dengan menyebarkan kuesioner ke setiap responden berisi poin-poin pertanyaan. Dan inilah hasil rancangan saya yang untuk dijadikan
bahan ke perusahaan PT Antam UBP Logam Mulia atas penelitian saya. Dan sekian dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and tetap stay at home.